Tragedi Ahmad Suradji adalah salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Ahmad Suradji, seorang dukun dari Desa Denai, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi terduga pelaku pembunuhan terhadap 42 wanita antara tahun 1986 hingga 1997. Nah, korban-korbannya ini ditemukan terkubur di ladang tebu, dan motif pembunuhan ini dikaitkan dengan praktik ilmu hitam serta kepercayaan mistis yang dianut oleh Suradji. Oke, sebelum kita lanjut ke topik utama, mari kita cari tahu dulu sosok Suradji ini. Ahmad Suradji lahir pada tahun 1949 di Desa Denai, Sumatera Utara. Dia ini dikenal sebagai seorang dukun yang sering dimintai bantuan untuk menyembuhkan penyakit atau mengatasi masalah spiritual. Suradji mengeklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan supranatural yang diperoleh melalui ritual-ritual tertentu. Namun, di balik profesinya itu tersembunyi sisi gelap yang mengerikan. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, semua korban adalah pasien yang datang ke rumah Suradji di Dusun Aman Damai. Nah, para korban tersebut berniat untuk memperoleh ilmu pengasihan atau penglaris dari Suradji. Kemudian Suradji ini meminta setiap korbannya untuk membawa perlengkapan seperti kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, serta sepasang jeruk purut. Dan ada beberapa syarat lainnya. Para korban ini harus bersedia dikubur setengah badan dalam keadaan terikat. Kemudian Suradji meminta agar pasien ini tak boleh memberitahukan ritual tersebut kepada orang lain. Nah, dalam pengakuan dari Suradji bahwa korban pertamanya itu bernama Tukiem atau sering disebut dengan Iem. Iem ini mendatangi rumah Suradji pada Desember 1986 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai di rumah Suradji, Iem ini mengutarakan maksudnya. Ternyata maksud dari tujuan si Iem ini ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Kemudian Suradji ini mengajaknya ke ladang tebu yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Suradji. Dan Suradji ini tidak lupa untuk membawa perlengkapannya seperti cangkul dan tali. Nah, setelah sampai di ladang tebu, Suradji ini meminta ia memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Tak butuh waktu lama, Suradji ini selesai membuat lubang tersebut dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan lebarnya 70 cm. Kemudian Suradji ini meminta Iem untuk masuk ke lubang tersebut. Dalam keadaan berdiri, Suradji mengikat kaki dan kedua tangannya Iem. Setelah itu, Suradji ini mengubur Iem dalam keadaan berdiri. Tubuh Iem mulai terkubur dari kaki sampai dadanya. Nah, disinilah kemudian Suradji ini memulai aksinya. Dan ia mendekap mulut dan hidung dari wanita itu. Tentunya si Iem tidak bisa memberikan perlawanan kepada Suradji karena keadaannya sudah terikat dan terkubur. Nah, setelah itu Suradji ini melakukan ritual yang lain dengan air liur si korban. Setelah melakukan ritual tersebut, tubuh korban diangkat kembali dan ia membuka ikatan tali di kaki dan tangannya Iem. Lalu Suradji ini menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga, dan Suradji mengambil barang berharga dari si korban tersebut. Nah, motif dan pola pembunuhannya ini seringkali dilakukan oleh Suradji terhadap korban-korban berikutnya. Sampai ada 42 korban perempuan yang telah dibunuh oleh Suradji. Nah, awal terungkap kasus ini yaitu dari korban terakhir Suradji yang bernama Sri Kemala Dewi. Wanita ini dibunuh pada 23 April 1997. Dari kejadian ini terungkaplah kebiadaban Suradji, di mana 4 hari setelah pembunuhan Dewi, warga di sana dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Dan ternyata sosok mayat itu adalah Dewi yang hilang sekitar 3 hari sebelumnya. Kemudian polisi menyelidiki kasus itu. Dan awalnya polisi ini mencurigai mantan suami dari Dewi, yaitu Tumin, karena keduanya sering bertengkar. Tetapi polisi tidak mempunyai banyak bukti untuk menunjukkan bahwa si Tumin ini pelakunya. Nah, kemudian polisi ini mendapatkan petunjuk baru, di mana ada seorang warga mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suradji untuk berkonsultasi sebelum dinyatakan menghilang.
Kemudian polisi langsung mendatangi rumah Surajih. Nah, Surajih ini mengaku bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi ini pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi pun menghentikan penyelidikan tersebut. Tetapi, polisi tetap mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sini polisi mendapatkan petunjuk baru. Ternyata dari sekian banyak orang hilang, terdapat satu benang merah di mana kebanyakan dari mereka merupakan pasien Surajih sendiri. Dan polisi langsung menggeledah rumah Surajih. Nah, di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Dan salah satunya itu milik Dewi. Kemudian Surajih dan ketiga istrinya itu ditahan, yang bernama Tumini, Tumina, dan Matiah. Dalam proses interogasi yang panjang, akhirnya Surajih ini mengaku bahwa ia telah membunuh Dewi. Dan ia pun mengaku bahwa ia juga sudah membunuh 42 wanita di ladang tebu itu. Kemudian polisi melakukan penggalian di ladang tebu tersebut. Setelah dilakukan penggalian, polisi menemukan puluhan mayat wanita yang terkubur di ladang tersebut. Mayat-mayat itu dalam kondisi membusuk dan beberapa di antara mereka sudah menjadi kerangka. Temuan ini menggemparkan masyarakat setempat dan menarik perhatian nasional. Surajih akhirnya ditangkap dan diinterogasi lebih lanjut. Nah, dalam pengakuannya, Surajih ini mengaku telah membunuh 42 wanita setelah lebih dari 1 dekade. Ia mengeklaim bahwa pembunuhan tersebut dilakukan atas perintah makhluk gaib yang memberinya kekuatan gaib. Surajih juga mengaku bahwa ia merasa terpaksa melakukan pembunuhan karena takut akan kutukan jika tidak menuruti perintah makhluk gaib tersebut. Nah, namun banyak pihak meragukan klaim Surajih dan menganggap bahwa motif sebenarnya adalah keinginan untuk menguasai harta benda korban serta memuaskan nafsu kekuasaan dan kontrolnya. Beberapa korban diketahui adalah wanita yang memiliki masalah ekonomi dan mudah diperdaya oleh janji-janji Surajih. Nah, setelah melalui proses hukum yang panjang, Ahmad Surajih ini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan pada tahun 1998. Dia ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan perbuatan keji terhadap kemanusiaan. Selain Surajih, istri dan beberapa anggota keluarganya juga terlibat dalam membantu aksi kejahatan ini, meskipun peran mereka tidak sebesar Surajih. Nah, pada tanggal 10 Juli 2008, Ahmad Surajih dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Eksekusi ini menutup babak kelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Meskipun trauma dan duka yang ditinggalkan oleh korban dan keluarga mereka tetap membekas. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Apabila kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.